Waalaikumsalam. Tidak lupa kita sanjungkan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang nanti sahabatnya kita harapkan di hari kemudian. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu-ibu guru hebat, Ibu tenaga pendidik di SD 101440 Parupuk. Adapun yang akan saya paparkan hari ini mengenai diseminasi budaya positif. Sebelum saya lanjut, mungkin ibu-ibu ada yang tahu apa itu pengertian budaya positif? Ada yang bisa pengertiannya? Ayo, Ibu Wardian, ayo. Pengertian budaya positif ada kebiasaan yang kita lakukan sehari-hari. Iya, termasuk ya kebiasaan yang kita lakukan sehari-hari. Mungkin ibu-ibu yang lain ada? Ayo, Ibu Rika, silakan. Kebiasaan melalui perlakuan yang baik di dalam lingkungan sekolah. Perlakuan yang baik di dalam lingkungan sekolah kita ini ya. Nah, mungkin ibu-ibu yang lain ada lagi yang ingin menambahkan? Ada lagi yang ingin menambahkan? Iya, Bu. Ada lagi? Coba Ibu Nita. Ada lagi yang mau ditambahkan, Ibu? Nah, biar saya lengkapi ya. Budaya positif adalah keyakinan ataupun nilai-nilai atau kebiasaan yang kita buat di sekolah kita ini yang berpihak kepada murid ataupun siswa kita. Kemudian mengenai budaya positif tadi pengertiannya sudah ya. Sekarang contohnya, apa contohnya yang sudah kita laksanakan di sekolah kita ini? Apa kira-kira kebiasaan murid yang sudah kita laksanakan di sekolah kita ini? Ayo, Ibu lagi, Bu Wadian lagi. Bu, Apa Bu? menyapu, mengepel, Oh dan iya. mengambil sampah yang ada di Iya. dalam. Iya ya, mengambil sampah atau membuang sampah ke tempatnya ya. Kemudian masih banyak yang lain. Contohnya apa kira-kira ibu-ibu? Menyalam guru. Menyalam guru sewaktu sampai di gerbang sekolah. Betul, bagus. Ada lagi? Betul, masih banyak budaya positif yang sudah kita laksanakan di sekolah kita ini. Apa kira-kira yang lain? Masih Peduli ada? dengan lingkungan sekolah. Betul, peduli dengan lingkungan sekolah. Betul. Ada lagi? Silakan. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Sebelum kita belajar, seperti biasa ya berdoa dulu. Nah, ada lagi yang mau ditambahin? Nggak ada lagi ya. Dah, begitu dulu ya. Sekarang kita masuk ke konsep inti mengenai budaya positif. Adapun konsep inti mengenai budaya positif adalah yang pertama mengenai perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua, konsep intinya nilai disiplin positif. Kemudian yang ketiga, mengenai nilai-nilai kebajikan. Terus, seterusnya, kebutuhan dasar manusia. Kira-kira nanti apa kebutuhan dasar manusia ya? Kemudian, motivasi perilaku manusia. Seterusnya, posisi kontrol kita sebagai guru. Apa kira-kira posisi kontrol kita nanti sebagai guru? Kemudian berikutnya adalah mengenai keyakinan kelas. Dan terakhir nanti mengenai segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini sudah sering kita lakukan di sekolah kita ya. Dah, next. Ini dia ya, mengenai pembelajaran dengan paradigma baru. Yang dimaksud dengan pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi atau berpihak kepada siswa atau murid, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Ya, Mandiri. kreatif, mandiri, Gotong royong. gotong royong, berkebinekaan global, Nalar kritis. nalar kritis, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Diharapkan siswa kita memiliki profil pelajar Pancasila ya. Udah, next. Kemudian miskonsepsi tentang teori kontrol. Apa itu miskonsepsi? Coba dulu ibu. Apa itu kira-kira pengertian miskonsepsi? Ada yang tahu? Miskonsepsi. Kurang merencanakan. Kurang merencanakan. Mendekati ya? Mendekati ya. Iya.
Ada lagi yang ingin menambahkan mengenai apa itu miskonsepsi? Kalau miscommunication berarti tidak berhubungan dengan atau berbicara komunikasi. Iya ya, betul. Kurang komunikasi. Iya, miskonsepsi adalah kesalahpahaman dalam menghubungkan suatu konsep dengan konsep yang lain. Itu dia ya pengertian miskonsepsi. Inilah dia miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi mengontrol murid. Kemudian, ilusi bahwa semua penguatan itu positif dan bermanfaat. Kemudian miskonsepsi berikutnya adalah ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, seterusnya ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Itulah dia mengenai miskonsepsi tentang teori kontrol. Next. Ya, next. Nah, dan kemudian masuk kita ke disiplin positif. Disiplin positif berasal dari kata disiplin, yang artinya belajar mengacu pada disiplin dari memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin positif yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman dan hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin. Memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik atau motivasi yang berasal dari dirinya, ya ibu-ibu inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Next. Nah, ini dia ya ibu guru hebat. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Contohnya kita kebutuhan akan makanan. Kemudian kita membutuhkan pakaian, tempat tinggal, dan rasa aman serta butuh kesehatan. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang kedua adalah kebutuhan akan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Contohnya, seperti ini ya, rasa diterima, rasa dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Itu dia ya, ibu. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang berikutnya adalah kebutuhan akan penguasaan. Contohnya kebutuhan akan harga diri. Kemudian keinginan untuk dianggap atau diperhatikan ya. Kemudian kebutuhan ingin memimpin. Terus kebutuhan berprestasi, diakui dan didengar. Kemudian kebutuhan dasar berikutnya adalah kebutuhan akan kebebasan. Kebutuhan dasar akan kebebasan. Seperti mandiri, memiliki pilihan. Kemudian mencoba hal-hal baru. Kemudian mengendalikan ke arah mana dirinya. Yang terakhir adalah kebutuhan akan rasa senang atau kesenangan. Contohnya butuh bermain, butuh hiburan atau humor. Kemudian butuh antusiasme atau butuh hiburan atau tertawa ya. Nah, inilah dia 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian konsep inti berikutnya adalah mengenai motivasi perilaku manusia. Ini kita bagi 2 ya. Yang pertama, motivasi ekstrinsik. Apa itu motivasi ekstrinsik? Motivasi ekstrinsik adalah motivasi ataupun dorongan yang berasal dari luar diri kita. Yang berasal dari luar diri kita. Tujuannya yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian, untuk mendapatkan imbalan reward atau penghargaan dari orang lain ya. Kemudian motivasi perilaku yang kedua adalah motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang berasal dari dalam diri kita, dalam diri. Kemudian tujuannya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu dia ya ibu, motivasi perilaku manusia. Nah, ini dia contohnya.
kontrolnya. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau bentuknya hukuman seperti ini, tidak terencana atau datang secara tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan. Kemudian bersifat satu arah dia. Nah, terus berupa hukuman fisik atau verbal ya, atau psikis. Kemudian kalau berupa konsekuensi, dia bentuknya terencana atau disepakati sesuai dia. Kemudian peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman. Berarti hampir sama ya dengan hukuman, beda-beda tipis ya. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Nah, udah. Kemudian yang terakhir adalah restitusi. Restitusi ini prosesnya menciptakan kondisi bagi murid. Kemudian untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian bersifat proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Di antara ketiganya ini kira-kira mana sih yang cocok untuk kita guru? Hukuman kah, konsekuensi kah, atau restitusi? Mana yang selama ini kita buat di kelas kita? Ini sering kita lakukan ini. Restitusi. Hukuman. Restitusi. Iya. Restitusi pokoknya. Di antara yang ketiga ini berarti restitusi ya ibu-ibu ya? Iya. Tapi mungkin selama ini masih seperti ini ya, masih bentuk hukuman yang kita buat. Buat bentuk hukuman atau verbal ya ataupun psikis ya. Untuk kedepannya kita buatlah bentuk seperti ini, restitusi. Next. Nah, sekarang konsep inti berikutnya adalah 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah posisi kita sebagai penghukum. Ini yang biasa kita lakukan ya, posisi kita sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Itu pun posisi kontrol guru ya. Kemudian yang ketiga, sebagai teman. Dan kemudian sebagai pemantau. Nah, kemudian yang terakhir sebagai manajer. Ini dia 5 posisi kontrol guru. Dah ibu-ibu. Nah, sekarang contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kita mulai dari yang pertama tadi ya. Kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Pernahkah kasus seperti ini kita hadapi ibu-ibu? Sering ya? Mungkin seringnya apalagi hari Senin. Kasusnya tidak memakai atribut saat upacara bendera. Kalau bentuk hukuman yang kita buat atau posisi kita sebagai penghukum, beginilah kalimat yang biasa kita buat atau kita ucapkan ya. Hormat pada bendera selama 1 jam. Kalau itu posisi kita sebagai penghukum. Kalau posisi kita di sini, pembuat merasa bersalah, kira-kira seperti inilah kalimatnya. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu? Selalu saja mengecewakan ibu. Betul tidak ibu-ibu? Betul. Kemudian kalau posisi kita sebagai manajer, beginilah kalimatnya. Apakah kamu tahu kesalahanmu nak? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Mungkin dari sini, kira-kira dari sini. Mana di sini yang paling cocok untuk diri kita sebagai guru? Posisi kontrolnya Manajer. sebagai manajer. Iya, mungkin selama ini posisi kita masih di penghukum ya. Mudah-mudahan posisi manajer kita. Tadi kan ada 5 posisi kontrol kan? Nah, kira-kira di posisi mana? Saya kecewa dengan kamu nak. Posisi pembuat merasa bersalah. Dan next. Kemudian coba posisi kontrol, apakah kamu tidak pernah benar melakukannya? Itu di posisi pemantau ya. Lanjut. Kemudian posisi kontrol, apakah aku? Apa rencanamu untuk menyelesaikan ini masalah ini nak? Kira-kira di posisi mana? Posisi seorang manajer, pengayom, among sebagai among ya. Terus, ayolah lakukanlah demi bapak ibu. Ini posisi sebagai teman. Iya betul. Kemudian, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas.
sebagai posisi penghukum. Inilah Ibu yang sering kita buat di kelas kita ya, sebagai posisi penghukum. Seharusnya kita apakan ya? Manajer. Ya, kita bilang dalam posisi penghukum kita ya. Nah, iya, kita belajarlah menjadi posisi sebagai seorang manajer. Kemudian konsep inti berikutnya adalah mengenai keyakinan kelas. Di sini ada pertanyaan pemantiknya ya. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Apa kira-kira beda yang ini? Keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Ayo ibu guru hebat, ayo. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kalau keyakinan itu Iya, silakan mereka. Kalau keyakinan, Iya, Kelas. keyakinan kelas, kenapa bukan peraturan kelas? Karena keyakinan itu kelas itu menciptakan kelas kita ke depannya lebih baik. lebih baik. Kalau Betul. peraturan itu keras bahasanya. Mungkin peraturan Kasar, harus ya? agak kasar. Dan peraturan itu harus anak-anak dalam posisi ininya apa namanya? Daya ingatnya penangkapannya oh ya harus terlalu kuat untuk ini bahasanya. Oh. Kalau Itu dia. keyakinan adalah yakin berarti harus dijalankan sesuai dengan aturan. Aturan. Nah, betul. Mungkin ada yang ingin menambahi mengenai keyakinan dan peraturan kelas? Kalau keyakinan kelas Iya. itu didapatkan dari kesepakatan bersama antara guru dengan siswa. Iya, terus. Kalau peraturan kelas itu udah dibuat sendiri oleh siswa. Guru. Iya, betul ya. Menambahi yang dibilang Ibu Rika tadi ya. Keyakinan kelas betul. Yang dibuat oleh guru, siswa diikut sertakan. Itu dia ya, sementara peraturan kelas sudah dibuat kian oleh guru atau mungkin sekolah ya. Itu dia ya. Berarti keyakinan kelas ini siswa diikut sertakan. Apa kira-kira tujuannya diikut sertakan siswa? Apa tujuannya? Mengapa tidak dibuat sendiri? Mengenai keyakinan kelas ini, mengapa siswa diikut sertakan? Supaya guru dan siswa komitmen. Iya betul ya, supaya guru dan siswa komitmen dengan hasil dari keyakinan kelas. Betul. Kemudian satu lagi ya ibu-ibu, supaya si anak didik tadi atau si murid kita tadi bertanggung jawab dengan isi dari keyakinan kelas yang kita buat. Nanti masing-masing di kelas kita buat ya ibu-ibu mengenai keyakinan kelas kita. Kemudian kita coba tempelkan di dinding kelas kita ya. Iya. Ada yang lagi yang kurang jelas kira-kira ibu-ibu guru hebat? Iya, sebaiknya nanti di kelas kita masing-masing kita buatlah. Kita sepakatilah dengan anak didik kita. Kira-kira apa keyakinan kelas kita yang menjadi aturan di dalam kelas kita. Kita buat, baru hasilnya nanti kita tempelkan di dinding kelas kita masing-masing. Ya. Kemudian konsep inti berikutnya adalah mengenai pembentukan keyakinan kelas. Seperti inilah ibu. Pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak. Kemudian berupa pernyataan universal. Kemudian pernyataan universal tadi dibuat menjadi pernyataan positif. Ya. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat, nggak usah banyak-banyak ya ibu-ibu, supaya anak didik kita tidak terlalu tidak terlalu ribet, mudah diingatnya. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah kita terapkan. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Memang perlu ini ibu-ibu ya, membuat keyakinan kelas, warga kelas kita harus kita libatkan, harus kita ikut sertakan dia dalam membuat keyakinan kelas. Kemudian konsep inti yang berikutnya adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian tahapan-tahapan dalam pembuatan restitusi ada 3 ya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah.
keyakinan. Itu dia langkah-langkah dari pelaksanaan segitiga restitusi ya ibu-ibu ya. Nah, kemudian yang pertama, menstabilkan identitas. Tadi ya langkah-langkah membuat restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Contohnya dalam penerapan kita, kalau ada anak kita yang bermasalah atau ada kasus di kelas kita atau sekolah kita, beginilah ibu-ibu. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Yang pertama tadi adalah terlebih dahulu kita menstabilkan identitas si siswa. Contoh ataupun kalimat yang sering kita buat adalah berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu, bapak juga pernah melakukan seperti yang kamu buat. Ibu, bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi yang terbaik ya nak. Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan. Ini dia langkah yang terakhir dalam segitiga restitusi. Berdasarkan prinsip teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, secara dari dalam diri ya. Kemudian kalimat yang cocok atau yang sering kita ucapkan saat menanyakan keyakinan kelas, saat menanyakan keyakinan, apa keyakinan kelas kita? Itulah tadi gunanya dibuat keyakinan kelas ya ibu-ibu ya. Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Kemudian seperti gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Bagaimana menurut kamu gambaran sebuah kelas yang ideal? Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa nak? Itu dia ya. Di langkah yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah inilah ibu-ibu langkah-langkah dalam membuat segitiga restitusi. Nanti ke depannya kalau ada kasus di kelas kita buatlah seperti ini, menggunakan segitiga restitusi. Jangan kita langsung menghukum. Kita buatlah segitiga restitusi. Sebenarnya sudah sering kita lakukan di kelas kita, tak? Ya. Tapi tidak tahu ini namanya. Ternyata ini namanya segitiga restitusi. Sering kita laksanakan di kelas. Karena banyak kasus di kelas kita, di sekolah kita. Banyak sekali kasus ya, kasus anak-anak. Tapi tidak tahu kita seperti namanya ya. Dan kemudian contoh penerapan segitiga restitusi yang saya buat dalam bentuk video. Kelas 5 sudah kelas 5 sudah. Yang pertama Menstabilkan. menstabilkan identitas. Kelas 5 sudah